adalah renungan akhir daripada Ramadan. Baru saja sebelum Ramadan banyak berseliweran di medsos orang-orang yang kemudian mengingatkan tentang fadilah datangnya Ramadan, tapi tanpa terasa kemudian hari itu lewat begitu saja dan sekarang sudah berada di penghujungnya. Tentu sebuah pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah selama bulan Ramadan dari awal sampai di penghujung sekarang ini catatan amal kita dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pahala-pahala yang melimpah? Ataukah sebaliknya, justru catatan amal kita kosong dan tidak berpahala? Tentu kembali kepada pandangan kita tentang Ramadan. Kalau seandainya kita memandang Ramadan itu adalah bulan rahmat, bulan ampunan, bulan dilipat gandakan amalan, bulan orang-orang akan dimerdekakan dari api neraka, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa-doa dan begitu seterusnya, saya yakin orang yang seperti ini akan dipenuhi catatan amalnya dengan kebaikan. Tapi kalau seandainya orang hanya memandang Ramadan seperti bulan-bulan yang lainnya, hanya lewat begitu saja, sama dengan Syawal, sama dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan begitu seterusnya, maka ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW ketika mengaminkan doa Jibril, ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar min dunubi. Celaka dan binasa orang yang masuk Ramadan satu bulan penuh, satu dosa pun tidak diampuni. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka di penghujung Ramadan ini harusnya dijadikan muhasabah diri. Dengan berlalunya Ramadan atau di penghujung Ramadan ini, harusnya yang pertama kathratul istighfari wat taubah. Kita harus banyak-banyak istighfar dan juga taubat. Karena sehebat apapun antum beribadah dari awal Ramadan, entah baca Qur'annya, entah qiyamul lailnya, entah doa dan zikirnya, pasti dalam ibadah-ibadah itu ada kekurangan-kekurangannya. Itu mesti. Mungkin menghayal saat salat tarawih, kemudian tersibukkan membaca Quran dengan terkadang melihat handphone, atau mungkin dilalaikan dari ibadah-ibadah yang lain. Sehebat apapun, sesempurna apapun manusia ingin mencapai ibadah, pasti ada kekurangan, ikhwan. Maka sudah selayaknya kekurangan itu ditutupi dengan istighfar, dengan taubat. Maka di penghujung Ramadan itu harusnya kita memperbanyak taubat dan istighfar. Kemudian yang kedua, kita lihat bahwa berlalunya zaman, dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, kemudian hari ke pekan dan pekan ke bulan, dan sekarang kita berada di penghujung bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la ibratan liulil absar. Ketika Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan ada siang ada malam, maka itu semua kata Allah Subhanahu wa taala ada ibrah, ada pelajaran harusnya bagi orang-orang yang memiliki pikiran. Dari sini seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Rasul, seorang mukmin yang utama itu seperti apa? Rasul ditanya oleh seseorang, Rasul, seorang mukmin yang paling utama itu seperti apa? Maka Nabi SAW mengatakan, ahsanuhum khuluqa, seorang muslim yang baik akhlaknya.
Kemudian Rasul ditanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyas? Lalu seorang mukmin yang cerdas itu seperti apa? Kalau tadi seorang mukmin yang paling afdal adalah mukmin yang berakhlak, sekarang ditanya Rasul, seorang mukmin yang cerdas itu seperti apa? Maka Nabi SAW mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Kata Nabi SAW, orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling bagus persiapan untuk kematian. Itulah yang disebut dengan takwa. Karena target utama di bulan Ramadan itu apa coba? Target utama kita adalah menjadi orang yang bertakwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika bicara soal ibadah puasa, di penghujung ayat Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan Ali radhiyallahu an ketika memaknai takwa, beliau mengatakan takwa itu al-khaufu minal jalil. Pertama, takut kepada al-jalil, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal isti'dadu birrahim, persiapan untuk menuju sebuah kematian. Jadi antara makna takwa yang disebutkan oleh Ali radhiyallahu an adalah isti'dad li yaumir rahim, persiapan untuk hari setelah kematian kita. Artinya bahwa dengan berlalunya zaman, maknanya berlalu pula lah usia kita. Kalau sudah berlalu usia kita, artinya semakin pendek pula usia kita. Apalagi usia umat Islam kan dibatasi, ikhwan, antara 60 sampai 70 tahun kata Rasul. Yang lewat 70 tahun itu tidak banyak. Artinya dengan berjalannya waktu semakin kesini semakin cepat, menunjukkan semakin cepat pula usia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Fudail ibn Iyad rahimahullah taala, seorang alim ulama tabi'in, dia berjumpa dengan seorang laki-laki yang sudah tua. Kemudian Fudail ibn Iyad bertanya soal usia laki-laki itu dan mengatakan, kam umruk ya fulan, berapa usiamu wahai fulan? Maka sang kakek mengatakan, situna sanatan, usiaku 60 tahun wahai imam. Maka Fudail ibn Iyad mengatakan, idzan tasiru ila rabbika yushika an tablugha. Kalau begitu, usia yang panjang yang sudah kau jalani selama 60 tahun itu, kau sedang berjalan kepada Rabbmu dan hampir-hampir kau akan sampai ke sana. Maka kemudian sang kakek mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya imam, kita semua ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sang Fudail ibn Iyad mengatakan, wahai fulan, ata'rifu tafsirahu? Kau mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un itu, tahu enggak maknanya? Tahu enggak tafsirnya? Maka sang kakek mengatakan, saya tidak tahu wahai imam. Idzan fassir lana, kalau begitu tafsirkan apa makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un itu. Maka Fudail ibn Iyad rahimahullah taala mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, artinya inna lillahi abdun, kita semua ini adalah hamba Allah. Ketika kita katakan inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah, artinya kita ini seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita akan ditanya tentang kehambaan kita di dunia di hadapan Allah. Kita akan ditanya. Kehambaan kita di hadapan Allah akan ditanya. Maka kemudian sang kakek mengatakan, ya imam, kalau kita akan ditanya di hadapan Allah, bagaimana cara menyelamatkan diriku dari pertanyaan-pertanyaan itu? Maka Imam Fudail ibn Iyad kemudian menasihati, tuhsin fima baqi yughfar laka ma madha ma baqi. Tuhsin fima baqi yughfar laka ma madha wa ma baqi. Perbaikilah yang tersisa dari umurmu
maka engkau akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang tersisa dari umur. Artinya di penghujung Ramadan ini ikhwan, nasihat dari Fudail ibn Iyad, yang tersisa ini waktu hanya tinggal boleh jadi 2 atau 3 hari lagi. Kalau tanggal 29 pemerintah menentukan terlihat hilal, berarti tanggal 1-nya adalah tanggal 30-nya. Tapi kalau tanggal 29 tidak terlihat, berarti Ramadan digenapkan 30 hari baru setelah itu 1 Syawal. Bisa 2 hari lagi dari sekarang atau bisa 3 hari lagi. Lah yang tersisa dari Ramadan ini, kalau kita mengacu kepada nasihat Fudail ibn Iyad ini, tuhsin fi ma baqi, perbaiki yang tersisa ini. Boleh jadi yang kurang-kurang kita membaca Al-Quran, yang kurang-kurang kita qiyamul lail, yang kurang-kurang kita berzikir dan berdoa, lebih giat lagi dan lebih daripada itu teruslah berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, merdekakan, bebaskan kami semuanya, aku, keluargaku dan orang tuaku dari api neraka. Karena itu tujuan hidup kita, terbebas dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Dan nasihat terakhir, jangan seperti Bal'am ibn Ba'urah. Bal'am ibn Ba'urah ini ikhwan, seorang alim min ulama Bani Israel. Dia seorang alim, bahkan kealimannya terkenal di tengah-tengah Bani Israel. Dia menguasai Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung, yang kalau dia minta pasti diberi, yang kalau dia berdoa pasti dikabulkan. Itulah Bal'am bin Ba'urah. Saking alimnya, kalau berdoa itu mustajab doanya. Tetapi bagaimanapun hidayah milik Allah Azza wa Jalla, sealim apapun orang bisa saja tersesat. Satu hari kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawa Bani Israel dari Mesir sampai ke negeri Kanaan. Ketika sampai di Bukit Husban, Bukit Husban itu adalah bukit yang memanjang. Maka Musa pun berkemah di situ dengan Bani Israel. Lah setelah Bukit Husban ini ada kerajaan Kanaan. Disitulah Bal'am hidup. Para pembesar Kan'aniyun ini ketakutan jangan-jangan Musa datang dan Bani Israel hendak menjajah mereka. Maka mereka pun tahu kalau itu terjadi maka mereka pasti akan binasa. Maka teringat dengan Bal'am ibn Ba'urah. Akhirnya para pembesar Kan'aniyun datang kepada Bal'am ibn Ba'urah agar Bal'am mendoakan kehancuran kepada Musa dan Bani Israel. Ketika itu Bal'am menolak, tidak mau, dan mengatakan, celaka kalian, yang didoakan itu bukan orang biasa, yang didoakan itu seorang nabi, aku tak mau, katanya. Bal'am pun menolak karena dia tahu konsekuensinya melawan nabi. Tetapi setiap hari para pejabatnya datang kepada Bal'am menawarkan kekuasaan, menawarkan harta, menawarkan jabatan, menawarkan dunia. Subhanallah. Ternyata dunia memfitnah Bal'am ibn Ba'urah. Akhirnya Bal'am pun kalah dengan keimanannya. Dia mendoakan keburukan kepada Musa alaihi salam. Dari sini Allah Subhanahu wa taala terangkan kisah Bal'am ibn Ba'urah ini di dalam surah Al-A'raf ayat 175 sampai 176. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Watlu alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina. Kata Allah, bacakan ya Muhammad kepada mereka tentang kisah orang yang kami berikan tanda-tanda kuasa kami kepada dia. Maksudnya Bal'am ibn Ba'urah. Fansalakha minha, tiba-tiba insalah. Insalah itu bahasa Arabnya, kalau di bahasa Indonesia kan seperti ular mengganti baju, mengganti sisik. Ular itu kadang-kadang kan ganti sisiknya dia. Itu insalah dalam bahasa Arab. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Bal'am ini kemudian menanggalkan keimanannya, menanggalkan keulamaannya, menanggalkan keahli ibadahannya. Kemudian wattaba'ahu syaitan, setan pun ikut dia. Biasanya kita ikut setan, setan pun ikut dia. Kemudian fakana minal ghawin, Bal'am pun menjadi orang yang paling sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau kami mau kami akan angkat derajat Bal'am. Kalau seandainya Bal'am itu menolak,
tawaran-tawaran dunia dan tetap istiqamah dengan keibadahannya, dengan keilmuannya, maka Allah janjikan akan diangkat derajatnya. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau kami mau kami angkat derajat Bal'am itu. Walakinnahu akhlada ilal ardh, tapi dia memilih dunia. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Apa kata Allah permisalannya? Famathaluhu kamathali kalbin in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Maka permisalan Bal'am ibn Ba'ur ini seperti anjing. Kau halau ataupun kau tidak halau, tetap saja anjing itu menjulurkan lidahnya. Artinya kau nasihati atau tidak, karena dia sudah sesat. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya Allah mengatakan dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina, itulah permisalan kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun, kisahkan kisah ini agar yang mendengarnya mau berfikir. Apa faedah daripada kisah Bal'am ibn Ba'ur? Artinya jangan pernah ujub dengan ibadah. Jangan pernah ujub, ikhwan. Jangan merasa di bulan Ramadan ini saya paling banyak puasanya, saya paling banyak menghatamkan Qur'annya, saya yang paling banyak sedekahnya, saya yang paling banyak berbuat baiknya, yang berbuat kebajikannya, saya sudah ini, sudah itu, dan begitu seterusnya. Jangan pernah ujub dalam ibadah, karena ujub itulah yang menjadikan seluruh amal kita habis. Cukuplah keikhlasan dalam beribadah hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena terkadang seperti Bal'am, sekelas ulama Bani Israel saja bisa insalah, bisa menanggalkan keimanannya karena dunia. Maka terkadang syaitan ini menggoda kita ini bukan dari dunia, tapi justru dari ibadah dengan cara riya dan ujub, takabur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka jangan seperti Bal'am ibn Ba'ur, tetaplah istiqamah, sembahlah Allah di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Karena ada orang-orang yang menjadikan Allah itu di bulan Ramadan saja. Dia rajin ibadah di bulan Ramadan, setelah Ramadan hilang tak pula dia juga menyembah Allah seperti dia menyembah Allah di bulan Ramadan. Makanya istilah para ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Kalau hamba Ramadan ya rajinnya di bulan Ramadan saja, habis Ramadan selesai lah, kan begitu. Maka dari sini ikhwatul fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menggugurkan dosa kita yang sudah kita lelah letih dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jangan pernah digugurkan dengan ujub, dengan zalim, dengan bermaksiat yang tidak terang-terangan, atau dengan mujahir menceritakan dosa, atau lebih daripada itu dengan qat'ur rahim, memutus silaturahim, uququl walidain, dan begitu seterusnya. Sayang kita sudah letih beribadah selama sebulan, tahu-tahu catatan amal kita kosong karena dosa-dosa tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekedar renungan saja di akhir Ramadan. Muhasabah diri, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.